Halo, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang konsep dan teknik musik kontemporer. Nah, nama kelompoknya itu antara lain Dian, Glory, Catherine, dan Ingrid. Kita masuk ke pembahasan pertama tentang apa yang dimaksud dengan musik kontemporer. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan musik kontemporer. Jadi, musik kontemporer adalah jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik asli. Tetapi alunan musik yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik aslinya. Musik kontemporer itu musik jenis baru yang memiliki ciri khas tersendiri atau unik, dan biasanya alat musiknya beragam dan berbeda dari alat musik asli. Contohnya seperti barang yang ada di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, musik kontemporer pertama kali muncul pada masa abad ke-19. Kemunculannya berawal dari suatu gerakan seni lukis impresionis. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Prancis, yaitu Degas, Monet, Renoir, dan beberapa lagi yang lain. Musik kontemporer juga lazim disebut musik atau musik terbaru. Secara gampangnya, kontemporer memiliki arti masa kini. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke menjelaskan 4 unsur musik kontemporer. Musik unsur kontemporer ada pertama warna nada. Warna nada itu merupakan dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan nada pada jangkauan suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik itu. Yang kedua ada harmoni. Harmoni dalam musik kontemporer dikenal dengan istilah polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni, musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Selain itu, musik kontemporer menggunakan komposer yang dihasilkan dari suara piano. Dalam musik kontemporer dikenal dengan istilah polytonality, yaitu penggunaan 2 atau lebih kunci nada pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga ada ritme. Ritme merupakan satu di antara unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Selain itu, terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan. Dalam ritme musik kontemporer dikenal dengan istilah polyrhythm, yaitu penggunaan dua ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat ada melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi rendah dan panjang pendek nada dalam musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman. Selanjutnya, penjelasan yang ketiga ada ciri khas musik kontemporer. Yang pertama, musik kontemporer mempunyai warna bunyi yang sejenis atau bisa juga berbagai macam warna. Yang kedua, mempunyai notasi yang hanya dipahami oleh pemusik karena ditulis dengan berbagai tanda maupun simbol. Yang ketiga, musik kontemporer juga mempunyai improvisasi yang beragam sesuai keinginan si pembuat musik. Yang keempat, suara yang dihasilkan berasal dari berbagai macam sumber, tidak hanya dari alat musik saja. Yang kelima, jenis tangga nadanya juga beragam. Yang keenam, jenis irama yang dipakai tidak terpaku pada satu jenis saja. Yang ketujuh, tempo dan dinamikanya bervariasi. Kedelapan, melodi liriknya mempunyai jumlah yang sedikit. 9, memiliki ritme yang kompleks. 10, lebih banyak memakai instrumen perkusi. 11, alat musik yang dipakai ialah perpaduan dari suara alat musik sintetis dan juga elektronik. Ke-10, tidak terikat dengan peraturan permainan zaman dulu maupun zaman sekarang. Selanjutnya, ciri musik kontemporer. Ciri musik kontemporer itu terdiri atas
5 ciri. Yang pertama ada judul. Judulnya terkadang aneh dan sangat asing, bahkan ada dengan bahasa yang tidak lazim. Yang kedua, tema. Temanya sering mengusung tema-tema yang tidak biasa. Yang ketiga, instrumental. Instrumennya tidak terbatas hanya pada alat musik saja, namun dapat juga berasal dari benda yang menghasilkan bunyi yang diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Yang keempat, partitura. Tidak cukup hanya dengan not balok dan angka, seringkali komposer menyertakan petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara produksinya. Hal ini yang membuat musik ini disebut juga dengan notasi auditif atau notasi tindakan. Yang kelima, teknik garapan. Biasanya memakai idiom atau tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dengan rasio atau perbandingan struktur rancangan bangunannya. Untuk yang nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, karakteristik musik kontemporer. Yang pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat musik tiup, oud, wind, dan brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keenam, penggunaan suara sintesis dan elektronik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pembahasan yang keenam, jelaskan fungsi musik kontemporer. Fungsi dari musik kontemporer ini ada dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umumnya yang pertama, fungsi religi. Fungsi religi ini disebut juga fungsi keagamaan, yang berarti memiliki fungsi untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi adalah fungsi yang menggunakan musik untuk mengomunikasikan gagasannya kepada masyarakat, baik itu berupa ide, kritik sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Setiap cabang seni memiliki fungsi pendidikannya sendiri, seperti dalam ensemble diperlukan kerjasama tim agar musik yang tercipta harmonis. Fungsi yang keempat, fungsi artistik. Fungsi artistik adalah fungsi yang ditujukan sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. Fungsi yang terakhir, fungsi rekreasi atau hiburan, merupakan fungsi yang tidak lepas dari sebuah karya seni pertunjukan. Kita masuk ke fungsi khususnya. Fungsi khususnya yang pertama itu ada aktualisasi gaya bermusik para komponis. Yang kedua, sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Dan yang ketiga, mengembangkan jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dinda. Nomor 7, sebutkan 2 teknik musik kontemporer. Yang pertama, menggunakan idiom tradisi barat. Dalam membuat teknik musik kontemporer, beberapa komponis seperti Amir Pasaribu, Dua Srikandi piano, Trisuci Kamal, dan Marusya Nainggolan Abdullah membuat materi garapan musiknya berupa musik tradisional. Meski beberapa musik tradisional, tetapi teknik pembuatan atau prinsip-prinsip pembuatannya sendiri menggunakan teknik yang lazim digunakan pada musik barat. Contohnya adalah suara gending gamelan Jawa ditansripkan ke dalam piano. Yang kedua ada tata gramatika musik tradisi. Berbeda dengan teknik sebelumnya, teknik menciptakan musik kontemporer dengan cara ini adalah dengan memberikan nuansa baru pada musik tradisional yang sudah ada. Contohnya, cara memetik kecapi tidak hanya dilakukan dengan memetik, namun juga dapat dilakukan dengan menggesekkan kuku jari. Hal ini bisa saja disebut dengan merubah fungsi tiap instrumen untuk menciptakan nada atau suara ataupun bunyi yang baru. Pembahasan yang terakhir, komposisi dalam konsep musik kontemporer. Yang pertama bersifat iringan. Konsepnya didasarkan pada instrumen atau melodi yang dilengkapi dengan elemen-elemen musik lainnya untuk mengiringi melodi. Yang kedua, bersifat ilustratif. Konsep naskah kontemporer biasanya mendeskripsikan suatu naskah puisi, cerita, drama, dan sebagainya. Dan yang ketiga,
bersifat otonom. Bukan hanya karena bentuknya gramatikanya yang tidak baku, konsep musik kontemporer juga sangat berbeda dengan musik tradisi. Dina hartinu darya damina dipibanda ku balarya ngan hanjakal nyatana jadi pancing kadan. Demikianlah presentasi kami pada siang ini. Sekian dan terima kasih.